Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid kedatangan tamu istimewa. Tamu ini datang dari negeri yang jauh, konon dari negeri Cina. Katanya dia adalah orang sakti yang suka menguji kecerdasan raja-raja dunia. Dengan penuh percaya diri, tamu itu menyerahkan sebuah bumbung bambu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bumbung itu tersumbat rapat. Di dalamnya ada sesuatu yang hidup, namun tidak terlihat. Tamu dari Cina itu tersenyum misterius lalu berkata, "Wahai Baginda Raja, tebaklah apa yang ada di dalam bumbung ini. Jika bisa menebak, pertanda Baginda adalah raja paling cerdas di dunia." Raja Harun mulai gelisah. Ia goyang-goyangkan bumbung itu. Terdengar suara gemeretak kecil. Ia goyang ke kiri, goyang ke kanan, tapi tetap tidak tahu. Akhirnya dengan wajah panik, Raja berseru, "Cepat, panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya harapan kita." Sementara itu di rumahnya Abu Nawas lagi santai menikmati teh sambil tiduran di halaman. Tiba-tiba datanglah utusan kerajaan dengan tergopoh-gopoh. "Abu Nawas, Baginda memanggil, cepat ke istana." Abu Nawas yang sedang males-malesan segera bangun dan asal pakai sorban yang tergantung di jemuran. Tanpa sadar ada seekor belalang nyelip di dalam sorbannya. Dengan langkah santai Abu Nawas menuju istana. Sepanjang jalan ia tidak merasa aneh apa-apa. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dihadapan kepada Raja Harun al-Rasyid dan tamu sakti dari negeri Cina. Ia disuruh duduk di kursi kehormatan, tepat di depan bumbung misterius tersebut. Baru saja duduk, tiba-tiba belalang yang tersembunyi di dalam sorban itu melompat tepat ke arah selangkangan Abu Nawas. "Belalang!" teriak Abu Nawas sekeras-kerasnya sambil lompat-lompat kaget. Semua orang di istana pun ikut kaget. Tamu sakti dari negeri Cina tercengang. Baginda Raja sampai hampir jatuh dari tahtanya. Tapi anehnya, tamu dari Cina itu malah bertepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, Abu Nawas benar-benar jenius. Karena yang ada di dalam bumbung itu adalah belalang. Semua orang langsung terdiam sejenak. Lalu meledak tawa memenuhi seluruh istana. Raja Harun pun tertawa terpingkal-pingkal sambil bertepuk tangan. "Abu Nawas, engkau memang sakti, bahkan lebih hebat daripada tamu sakti dari negeri Cina." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut, "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib." Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. "Di dalam peti ini ada sesuatu," kata Raja. "Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya." Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya.
Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis, "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat memalu dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat Raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan karena lelah melayani saya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan sendirian melewati sebuah hutan yang dikenal angker. Hutan itu penuh dengan cerita mistis. Salah satunya adalah tentang keberadaan jin-jin wanita yang suka menggoda manusia. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak pernah gentar dengan cerita-cerita seperti itu. Setelah berjalan cukup jauh, Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang besar. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, tiba-tiba muncul sekelompok wanita cantik dari balik pepohonan. Wajah mereka sangat menawan, tetapi mata mereka bersinar aneh, seperti bukan manusia biasa. "Selamat datang, wahai Abu Nawas," salah satu wanita itu berkata dengan suara merdu tapi menggoda. Abu Nawas langsung waspada. "Siapa kalian? Dari mana kalian tahu namaku?" Wanita itu tersenyum. "Kami adalah para jin wanita penghuni hutan ini. Kami tahu siapa dirimu. Abu Nawas, manusia paling cerdik. Tapi kali ini kecerdikanmu tak akan menolongmu. Kau akan menjadi tamu kami selamanya." Sebelum sempat kabur, Abu Nawas diangkat oleh angin yang berputar, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di sebuah istana megah di dalam hutan. Para jin wanita itu mengelilinginya, memberi makanan, minuman, dan hiburan. Salah satu jin wanita mendekatinya dan berkata, "Abu Nawas, kau harus tinggal di sini selamanya. Kami akan memanjakanmu, tapi ada syaratnya." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat aneh bertanya, "Apa syaratnya?" "Kau harus menikahi salah satu dari kami," jawab jin itu sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas langsung mengelus jenggotnya sambil berpikir, menikah dengan jin. "Wah, kalau begitu aku harus memikirkan cara untuk keluar dari sini," gumamnya dalam hati. Setelah berpura-pura menikmati jamuan, Abu Nawas mulai melancarkan rencananya. Ia pura-pura setuju. "Baiklah, aku akan menikahi salah satu dari kalian. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan kepada kalian sebuah permainan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia." Para jin wanita penasaran. "Permainan apa itu?" Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya yang berisi garam. "Ini adalah permainan menghilang. Aku akan menunjukkan cara manusia menghilang dalam sekejap." Para jin wanita saling memandang dengan penuh ketertarikan. "Tunjukkan pada kami, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, menaburkan garam di sekelilingnya sambil membaca doa. Dalam waktu singkat, para jin wanita itu mulai merasa pusing dan kehilangan kekuatan mereka. "Apa yang terjadi? Kenapa tubuh kami melemah?" salah satu jin wanita berteriak. Abu Nawas tersenyum lebar. "Inilah kekuatan manusia yang kalian tidak tahu. Garam ini adalah pelindungku, dan kalian tidak bisa menyentuhku lagi." Dengan cepat, Abu Nawas melarikan diri dari istana itu. Para jin wanita hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa mengejarnya. Sebelum keluar dari hutan, Abu Nawas berhenti sejenak dan berteriak, "Wahai para jin wanita,
Terima kasih atas jamuannya, tapi aku lebih suka hidup di dunia manusia. Begitu sampai di desa, Abu Nawas menceritakan petualangannya kepada warga, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Benar-benar Abu Nawas, bahkan para jin pun kalah cerdik darimu, ujar salah seorang warga. Dan sejak saat itu, para jin wanita di hutan tersebut kapok mengganggu manusia, terutama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada hari itu Abu Nawas pulang setelah menjual kayu bakar di pasar. Ia heran tidak mendapati istrinya di rumah. Saat Abu Nawas merasa bingung, muncullah Raja Jin sambil tetap memperlihatkan diri sebagai kakek tua. Seperti pada saat menolong Abu Nawas menemukan kapaknya. Raja Jin pun kembali menawarkan bantuan kepada Abu Nawas untuk membuat istrinya pulang. Apakah kau bersedia mendapatkan bantuan dariku, Abu Nawas? Tanya Raja Jin. Abu Nawas segera teringat kakek tua itu merupakan orang yang menemuinya dan menawarkan bantuan saat dirinya kehilangan kapak. Dapat diduga hilangnya istriku berkaitan dengan kakek tua ini, pikirnya. Baiklah, aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun mengatakan dirinya bersedia untuk dibantu kakek tua itu. Akhirnya kakek tua itu segera pergi lalu kembali dalam waktu yang cepat sambil diiringi seorang perempuan cantik jelita dengan postur yang bahenol, serta berpakaian seperti putri raja. Abu Nawas pun langsung bersorak dan mengatakan bahwa perempuan itu benar istrinya. Ucapan Abu Nawas itu seketika membuat Raja Jin marah. Kamu ternyata bukan orang jujur, Abu Nawas. Hanya karena seorang perempuan cantik, kau lupakan kejujuran yang selalu kau lakukan selama ini, tegur Raja Jin. Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasanku, kata Abu Nawas. Jelaskan, pinta Raja Jin yang menyamar sebagai kakek tua mendesak. Aku tahu. Kalau aku tolak perempuan ini, maka kau akan datangkan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih menawan. Hingga akhirnya kau datangkan istriku yang sebenarnya. Nah, saat itu kau akan minta agar aku ambil 3 perempuan sebagai istriku, kata Abu Nawas. Kau tahu, aku menafkahi keluarga dengan menjual kayu bakar, sedangkan usiaku makin bertambah tua. Belakangan ini pinggangku sering sakit-sakitan saat menebang pohon. Kalau aku harus punya 3 istri, jangankan membahagiakan mereka, justru aku akan menyiksanya karena tidak mampu menafkahi ketiganya. Daripada begitu, lebih baik istriku seorang saja, sehingga aku tidak menyakiti dan menyengsarakan 3 istri, kata Abu Nawas. Kali ini Raja Jin tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena ia mengakui bahwa alasan Abu Nawas memang masuk akal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa, hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Zainab terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria di desa yang tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Zainab mendengar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Zainab mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang selalu siap membantu siapapun, menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. Selamat datang Abu Nawas, terima kasih sudah mau datang. Aku butuh nasihatmu tentang beberapa hal, kata Zainab dengan senyuman manis. Tentu Zainab, apa yang bisa kubantu? Tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang berbagai hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. Zainab,
Sebelum kita melanjutkan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik, kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kau harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Sekarang, buka matamu perlahan-lahan." Zainab membuka matanya dengan perlahan, tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu, siap untuk pergi. "Abu Nawas, kau mau kemana?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanya sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus kulakukan." Zainab yang merasa bingung sekaligus kagum hanya bisa tersenyum dan mengangguk. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Terima kasih atas pelajaran berharganya." Abu Nawas pun pergi dengan senyum di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada orang yang paling sering membuatnya bingung. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata raja, "kali ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang sangat misterius. Katakan padaku, siapakah istri iblis?" Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan aneh itu, tapi ia tidak mau menunjukkan kepanikannya. Seperti biasa, ia tersenyum licik dan mulai berpikir cepat. "Hamba akan menjawab pertanyaan Baginda, tapi sebelum itu hamba perlu sedikit waktu untuk menyelidikinya," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran dan senang dengan tipu daya Abu Nawas mengangguk setuju. "Baiklah, aku berikan waktu 3 hari, tapi ingat, jika kau tak bisa menjawabnya, kau akan dihukum." Abu Nawas pun pulang dengan otaknya yang cepat berputar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua yang selalu cerewet di desanya. Wanita itu dikenal suka mengatur-ngatur orang dan membuat orang semua takut padanya. Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggu dengan penuh harap untuk mendengar jawaban aneh tapi menghibur. "Baiklah Abu Nawas, siapa istri iblis?" tanya raja dengan penuh antusias. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Istri iblis, Baginda, adalah wanita tua di desa kami yang cerewet itu." Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kau bisa tahu itu?" Abu Nawas menjawab dengan senyum bijaksana, "Karena Baginda, hanya seorang wanita cerewet yang bisa mengendalikan seorang iblis. Bahkan iblis sendiri pun takut padanya." Raja tertawa terpingkal-pingkal dan akhirnya mengampuni Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas tersenyum santai. "Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta,
Tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang, tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir Tuan, kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah, dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini, katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. Ini kitabnya Abu Nawas. Nanti bacakan secara berurutan ya, kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar. Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan. Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, saudara-saudaraku, doa ini sangat penting, jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus. Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya,
memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa. Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas. Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti. Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan? Tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat? Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku? Ikan itu mendekat dan berkata, pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik. Ikan itu tersenyum mengejek. Kau tak tahu kesulitan hidup di darat Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis. Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan? Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai. Abu Nawas tertawa. Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana. Ikan raksasa itu tersenyum licik. Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat. Ikan raksasa mengangguk puas. Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu.
Dengan itu ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang, kata raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik, Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana, menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah Raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan Raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, Raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri. "Luar biasa," gumam sang raja. "Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihatku." Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar, Abu Nawas, ilmu halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul, Baginda. Tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu, Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, Raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu halimun, walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali Raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar bahwa ada sebuah ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu tentang logika dan cara berpikir yang benar. Karena Abu Nawas selalu penasaran, ia memutuskan untuk menemui seorang guru besar yang terkenal ahli dalam ilmu mantek. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan sang guru, guru itu pun mulai berbicara. "Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, hanya dengan petunjuk kecil. Mau aku beri contoh?" "Silakan, guru," jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Guru itu lalu bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Abu Nawas sedikit bingung, tapi ia menjawab, "Ya, saya punya kambing." "Kalau begitu, karena kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat untuk mengikatnya di halaman, bukan?"
Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Benar, saya punya. Jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing di halaman, pasti kamu punya rumah, bukan?" Abu Nawas mulai terkesan dengan logika sang guru. "Ya, saya punya rumah." Guru itu melanjutkan, "Kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, bukan?" Abu Nawas mengangguk, "Benar sekali. Jika kamu punya istri, pasti kamu punya anak." Abu Nawas tersenyum, "Ya, saya punya anak. Dan jika kamu punya anak, itu artinya kamu adalah orang yang bahagia dan kaya." Abu Nawas terkagum-kagum. "Luar biasa, guru. Hanya dengan satu pertanyaan tentang kambing, Anda bisa menyimpulkan bahwa saya adalah orang kaya." Sang guru tersenyum bangga. Itulah kehebatan ilmu mantek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertemu dengan temannya yang tampak bingung dan gelisah. Temannya itu bertanya, "Abu Nawas, aku dengar kamu belajar ilmu mantek. Bisa kamu ajari aku?" Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk meniru metode gurunya. Dia bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Temannya tampak terkejut. "Tidak, aku tidak punya kambing." Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Kalau begitu, kamu pasti belum menikah, tidak punya rumah, dan pasti kamu sangat miskin dan tidak bahagia." Temannya langsung marah dan berteriak, "Apa? Aku hanya tidak punya kambing." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ilmu mantek mungkin tidak selalu berhasil untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda. Apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan." Raja terkejut dan penasaran. "Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras?" Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. "Oh tidak, tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban." Raja yang semakin penasaran bertanya, "Keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini?" Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, "Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya." Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. "Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini." Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba.
Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. "Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil, tapi aku punya satu syarat." Kedua saudari itu mengangguk serempak. "Apa syaratnya Abu Nawas?" "Kami akan menurut," jawab mereka. "Syaratnya," kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati, "kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak." Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya, "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing,
Lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang pedagang kaya raya dari negeri tetangga datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas, sekaligus seorang muslim yang taat. Pedagang itu merasa penasaran apakah Abu Nawas benar-benar sekuat itu memegang keyakinannya. Pedagang itu membawa sebuah koper besar yang berisi emas dan uang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan, "Abu Nawas, aku akan memberikan koper emas ini lengkap dengan seluruh uang di dalamnya, jika engkau mau meninggalkan agamamu dan mengikuti keyakinanku." Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya seolah-olah sedang berpikir keras. Ia lalu memandangi koper besar itu dengan tatapan yang sangat serius. "Koper ini berat sekali. Apa benar isinya emas dan uang?" "Benar sekali," kata pedagang itu. "Semua ini untukmu, asal kau mau berpindah keyakinan." Abu Nawas meminta izin untuk memeriksa koper tersebut. Pedagang kaya itu setuju. Abu Nawas membuka koper tersebut dan melihat emas yang berkeliaran serta uang yang melimpah di dalamnya. Ia tersenyum kecil. "Kau yakin hanya ini syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, hanya itu. Mudah bukan?" jawab pedagang kaya itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tampak berpikir keras. Ia mengelus jenggotnya lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi ada satu syarat dariku." "Apa itu?" tanya pedagang kaya itu dengan penuh harap. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku ingin kau menjadi saksi bahwa aku pindah keyakinan dengan sepenuh hati. Tapi sebelumnya, mari kita sholat bersama, agar aku bisa berpamitan kepada Tuhanku untuk terakhir kalinya." Pedagang itu bingung. "Sholat? Mengapa kau perlu sholat? Bukankah kau akan meninggalkan Tuhanmu?" "Iya, tapi aku ingin berpamitan dengan baik. Ini soal sopan santun, kawan. Apalagi Tuhan adalah pemilik segalanya, bahkan emas yang ada di koper ini. Kau tidak ingin aku terlihat tidak sopan, bukan?" Pedagang itu yang tidak tahu harus berkata apa, akhirnya setuju. Abu Nawas pun memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Abu Nawas bangkit dengan wajah ceria. "Aku sudah pamit kepada Tuhanku. Tapi kau tahu apa yang terjadi?" "Apa?" tanya pedagang itu. "Tuhanku mengatakan, 'Abu Nawas, apakah kau ingin menukarku dengan koper yang isinya ciptaanku? Kalau begitu, biarkan aku ambil kembali koper itu, karena semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Jadi, aku pikir aku lebih baik tetap bersama Tuhan yang memiliki segalanya daripada bersama koper ini.'" Pedagang itu tertegun lalu berkata, "Kau memang cerdas, Abu Nawas. Aku menyerah." Abu Nawas tertawa kecil dan mengembalikan koper tersebut. "Bawa koper ini kembali, kawan. Tapi ingat, iman tak bisa dibeli dengan emas atau uang, apalagi dengan koper." Pedagang itu pergi dengan wajah malu, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek.
Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar," katanya, dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti, tepatnya saat sampai di rumah saya.
Nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Goda Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, "Abu Nawas, kau kan cerdik. Cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang." Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, "Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu?" Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. "Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini." Abu Nawas tersenyum. "Setuju Mbah. Tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun." Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. "Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang." Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, "Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi." Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon, dia berteriak, "Lihat aku, lebih tinggi dari Mbah." Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua, menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. "Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang." Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya, dan dalam sekejap orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, "Wah, hebat sekali Mbah. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang." Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga." Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang." Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga, berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin." Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. "Ini suara jin pelindungku," kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, "Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa,
karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.